Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kaulan dari kelas B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses fotosintesis. Terlebih dahulu kita ketahui bahwa fotosintesis merupakan penyusunan zat organik berupa glukosa dari zat anorganik berupa air dan karbon dioksida yang akan dibantu oleh energi cahaya matahari. Baiklah, langsung saja kita ke reaksi terang. Nah, pada reaksi terang terjadi fotosistem. Nah, di mana fotosistem di sini adalah lokasi terjadi reaksi klorofil. Kemudian fotosistem dibagi menjadi dua, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Di mana fotosistem 1 ini menyerap panjang gelombang 700 nm. Nah, sedangkan pada fotosistem 2 menyerap panjang gelombang 680 nm. Langsung saja kita ke reaksi terang. Nah, reaksi terang dibagi menjadi dua. Yang pertama non-siklik dan reaksi terang siklik. Kita langsung ke reaksi terang siklik dulu. Pada reaksi terang siklik akan melibatkan P1 atau P700. Nah, di sini ada energi foton, yaitu energi matahari. Pada energi foton akan masuk ke fotosistem dan akan naik menuju ke atas. Nah, pada proses ini akan terjadi rantai transport elektron. Pada proses ini terjadi perpindahan energi dari klorofil A, yaitu ini klorofil A. Nah, setelah itu pada rantai transport elektron terjadi perpindahan dan yang menghasilkan ADP dan ATP. Menghasilkan ADP atau menjadi ATP. Pada proses ini akan terus berputar dan menghasilkan ATP pada reaksi terang siklik. Nah, yang kedua yaitu reaksi terang non siklik. Di sini pada reaksi terang non siklik akan melibatkan dua jenis fotosistem, yaitu P2 dan P1. Di sini dia menggunakan terbalik setelah kemudian energi foton akan masuk ke fotosistem dan menuju ke atas dan menuju ke sini, yaitu fotosistem 1. Nah, di sini akan terjadi rantai transport elektron. Di sini akan terjadi proses perubahan ADP menjadi ATP. Kemudian dari P1 fotosistem 1 akan menuju ke atas. Setelah itu di sini akan terjadi perubahan, yaitu masuk NADP+ dan H+, sehingga akan terjadi perubahan NADPH. Nah, pada fotosistem 2 akan terjadi penguraian H2O dan diubah menjadi 2H+ dan setengah O2. Itulah tadi pada reaksi terang. Nah, kesimpulannya yaitu pada reaksi terang siklik menghasilkan ATP. Nah, sedangkan pada reaksi terang non siklik menghasilkan NADPH. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan reaksi gelap. Yang pertama yaitu
Di sini ada CO2, yang dimana CO2 ini dibutuhkan pada tumbuhan, yaitu pada reaksi gelap. Nah, CO2 ini berikatan dengan RUPB dan berikatan dengan 6 karbon labil. Di sini 6 CO2 dan 6 RUPB dan 6 karbon labil. Nah, karbon labil ini diubah menjadi 12 PGA. Dari 12 PGA diubah menjadi 12 PGAL, 12 PGAL. Nah, dari perubahan dari 12 PGAL ini akan dibutuhkan sebanyak 12 ATP dan diubah menjadi 12 ADP. Setelah itu ATP di sini akan digunakan pada 12 ATP yang menghasilkan 12 ADP. Nah, setelah itu pada proses ini juga dibutuhkan terjadi perubahan pada proses ini akan dibutuhkan juga dan terjadi perubahan NADPH dan diubah menjadi NADP+. Nah, di sini 12 PGAL ada 2 tahap, yaitu 10 PGAL dan 2 PGAL, di mana 2 PGAL ini diubah menjadi 1 molekul glukosa. Nah, 10 PGAL ini diubah kembali menjadi 6 RUPB yang pada perubahan ini dibutuhkan sebanyak 6 ATP dan diubah menjadi 6 ADP. Perlu diketahui yaitu CO2 dan PGAL ini perlu dipahami, di mana PGAL ini diubah menjadi 2 PGAL dan 10 PGAL. 2 PGAL ini digunakan untuk pembentukan glukosa, sedangkan 10 PGAL digunakan untuk menghasilkan RUPB. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.